2 tahun lalu Spanyol mempermalukan Prancis di semifinal Euro. Setahun kemudian mereka kembali menghancurkan Les Blues di UEFA Nation League. Kini di Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung balas dendam bagi Didier Deschamps. Mbappe datang dengan 8 gol dan ambisi untuk membawa Prancis ke final ketiga beruntun. Di sisi lain, Lamine Yamal, Rodri, Pedri ingin membuktikan bahwa era sepak bola dunia sudah benar-benar menjadi milik Spanyol. Lantas kita akan menyaksikan sebuah pertandingan untuk menunjukkan siapa Raja Eropa sesungguhnya. Mari kita bahas sobat di preview match semifinal antara Prancis menghadapi Spanyol. Dan tentu saja sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian sobat Papatola Football. Mari kita mulai sobat untuk memberikan analisa seperti apa pertandingan yang akan berlangsung nanti. Kita tahu bahwa ini adalah babak semifinal di mana pertandingan ini akan berlangsung pada hari Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Berlangsung di Dallas Stadium. Jadi kalau banyak orang menyebut laga Inggris Argentina sebagai semifinal paling emosional, nah kalau laga ini menurut Papatola ya, kalau laga Prancis dan Spanyol ini merupakan laga kualitas sepak bola tertinggi. Jadi ini bukan sekedar duel raksasa Eropa, tapi pertarungan dua filosofi yang benar-benar bertolak belakang. Kita tahu bahwa Didier Deschamps pelatih yang selalu mengutamakan efektivitas, organisasi pertahanan dan serangan vertikal yang mematikan. Tapi sebaliknya, Luis de la Fuente, arsitek sepak bola penguasaan bola modern yang menjadikan Spanyol kembali tampil dominan seperti era emas mereka. Dan yang menang nanti bukan hanya tim terbaik, tapi filosofi terbaik. Prancis datang ke Dallas Stadium dengan penuh kepercayaan diri. Bayangkan dalam fase grup mereka sapu bersih, ya, kemudian menyingkirkan Swedia, ya, Paraguay, hingga juga Maroko di perempat final tanpa pernah kebobolan sepanjang fase grup. Sebaliknya Spanyol datang melalui jalan yang jauh lebih dramatis. Setelah sempat ditahan Cape Verde di fase grup, Spanyol kemudian menemukan ritme permainannya, menghajar Austria 3-0, kemudian menyingkirkan Portugal lewat gol Mikel Merino walaupun terlambat golnya. Lalu Belgia pun dipulangkan melalui kemenangan dramatis 2-1, lagi-lagi berkat gol dari Merino pada menit-menit akhir. Artinya Prancis datang ke semifinal ini dengan dominasi, sementara Spanyol datang dengan mental pemenang. Jadi duel ini memang akan sangat seru, akan sangat ketat. Dalam pandangan Papatola ya, Didier Deschamps ini sudah berubah. Jadi ini Prancis yang berbeda sewaktu dibandingkan dengan Euro 2024. Saat itu mereka kalah 2-1 dari Spanyol karena terlalu pasif. Deschamps mengakui bahwa setelah pertandingan itu, timnya kalah kualitas dan juga dirinya bertanggung jawab penuh atas kekalahan dari Spanyol. Tapi kemudian semuanya sekarang sudah berubah. 2 tahun sudah cukup bagi Deschamps untuk meninggalkan sistem lama dan membangun struktur formasi 4-2-3-1 yang jauh lebih agresif. 4 pemain menyerang, Michael Olise, Ousmane Dembele, Desir Dou, dan juga Kylian Mbappe ya. Jadi keempat pemain ini sangat cair sekali cara bermainnya. Tidak lagi tergantung serangan kepada Mbappe saja, tapi justru kini semua pemain depan bebas bertukar posisi. Olise malah sering lagi masuk ke half space. Dembele pindah dari kanan ke kiri. Kemudian Dou menusuk dari sisi kiri dan Mbappe bergerak ke seluruh area pertahanan lawan. Dan inilah perubahan terbesar Prancis selama 2 tahun terakhir. Jadi kalau melihat keunggulan Prancis dari statistik ya, Prancis memang bukan tim dengan penguasaan bola terbaik, tapi mereka tim yang paling efisien saat ini. Mereka tidak butuh banyak-banyak peluang. Satu transisi cepat saja itu sudah langsung berubah menjadi gol.
Dan inilah yang sangat berbahaya bagi Spanyol. Kalau nanti terjadi duel Mbappe vs Porro dan Cubarsí, ini duel yang menentukan ya. Kalau melihat koleksi gol Mbappe yang saat ini sudah mencapai 8 gol dan secara total dia sudah mencetak 20 gol dari 20 pertandingan Piala Dunia yang dia ikuti. Ini statistik yang luar biasa sobat. Statistik yang sangat luar biasa. Tapi kali ini memang Mbappe harus harus berhadapan dengan pertahanan yang sangat-sangat berbeda. Pedro Porro memang sangat agresif membantu serangan untuk Spanyol, tapi masalahnya setiap kali Porro naik terlalu tinggi di ruang belakangnya terbuka. Jadi Mbappe pasti akan masuk menyerang di area itu. Olis juga akan berusaha untuk menarik Cucurella keluar. Begitu bek kiri Spanyol itu maju, ruang diagonal langsung terbuka dan itulah area favorit bagi seorang Mbappe. Dan Dembele tentu saja tidak akan tinggal diam sobat. Dia akan siap untuk mengacak-ngacak. Ya, pada saat pemain-pemain Spanyol fokus pada Mbappe, nah disitulah Dembele akan masuk. Karena memang ini pemain yang sulit dijaga, karena dia tidak punya posisi tetap ini. Bisa muncul di kanan, bisa jadi false nine, bisa turun ke tengah, bisa bisa juga ke kiri, ke sayap, dan ini membuat Rodri harus benar-benar disiplin. Kalau sedikit saja Rodri kehilangan posisi, maka Dembele yang akan menyerang ruang kosong Spanyol. Dan Olis saat ini pemain ini sudah mulai muncul sebagai otak serangan dari Prancis ya. Walaupun bukan pencetak gol terbanyak di timnas Prancis, tapi Olis umpan-umpan vertikalnya sangat berbahaya dan juga dia sangat rajin dan punya kemampuan untuk membantu pertahanan. Dan pelatih Didier Deschamps pernah bilang kalau Olis ini akan menjadi pemain yang jauh lebih matang dibandingkan satu tahun yang lalu. Jadi kalau lawan Spanyol nanti peran Olis sangat vital. Dan laga antara Prancis dengan Spanyol ini, duel tengah akan menjadi duel paling berkualitas ya. Karena kalau bicara lini tengah, Prancis punya Manu Kone, punya Rabiot. Spanyol punya Rodri, punya Pedri. Jadi Rodri ini kalau di timnas Spanyol ini metronom permainan sobatku. Jadi dia yang menentukan kapan Spanyol mempercepat tempo, kapan bola harus diputar, kapan pressing dimulai. Jadi Pedri betul-betul menjadi pemain yang mencari ruang antar lini Spanyol. Nah, tandemnya Rodri sama juga nih, dia bisa mengatur ritme. Jadi Pedri menghancurkan struktur pertahanan lawan, ya kan? Dan kemudian Prancis ya melalui Kone dan Rabiot harus merespon ini dengan menutup ruang. Jadi kalau gagal Kone dan Rabiot, selesai. Spanyol yang akan menguasai pertandingan. Tapi jangan lupakan satu sosok yang fenomenal lagi ya di pertandingan nanti. Siapa lagi kalau bukan Lamine Yamal. Lamine Yamal dari mulai fase grup babak 32, 16, perempat final belum benar-benar meledak. Jadi apakah memang sengaja nih Luis de la Fuente punya skema untuk menuju semakin meningkat baru nanti daya ledaknya Lamine Yamal dikeluarkan. Jadi Yamal ini ya sebenarnya mencapai performa terbaiknya sepanjang turnamen belum. Dan ini justru jadi bahaya nih bagi lawan-lawannya. Karena berarti dia memang dijaga peak performanya sobat. Meningkat, jadi bukan menurun. Tiba-tiba kan ada pemain di match pertama kedua udah langsung shoot. Tapi habis itu menurun. Kalau Lamine Yamal dia naik datar pelan. Apakah memang di semifinal nanti dia akan keluarkan? Atau juga mungkin nanti kalau mereka di pertandingan final 1 atau final 2. Nah sobat-sobatku, satu sentuhan, satu cut inside ya. Ini bisa mengubah jalannya pertandingan kalau sudah dikeluarkan oleh Lamine Yamal. Jadi Yamal kemungkinan akan berhadapan langsung dengan Lucas Digne. Karena kalau Digne terlalu sering sendirian, Spanyol ini akan terus menyerang dari sisi kiri Prancis. Dan ada juga Dani Olmo si pencari ruang bagi tim Spanyol. Pedri menjadi kunci. Kemudian ada lagi yang berbahaya, yaitu Oyarzabal. Ini pembunuh kotak penalti Spanyol punya barang ya. Memang dia tidak sepopuler Mbappe, tapi sekarang dia sudah cetak 4 gol loh, 4 gol. Jadi pergerakan Oyarzabal ini juga sangat cerdas, pergerakan tanpa bolanya. Oyarzabal juga bisa sering menghilang nih di antara radar lawan. Jadi begitu ada crossing, disitulah dia muncul, ya kan?
dan harus diantisipasi, harus diwaspadai oleh pemain-pemain bertahan Prancis. Jadi Luis de la Fuente ya dalam beberapa hari yang terakhir ini mengatakan bahwa sangat wajar memang jika mereka atau Spanyol percaya bisa mengalahkan Prancis. Kata dia, kami satu-satunya tim yang sudah 2 kali mengalahkan mereka. Tim hebat akan menghadapi tim hebat. Ya wajar memang fakta yang disampaikan oleh Luis de la Fuente. Dan Didi Reskam juga mengatakan bahwa sejak awal turnamen mereka sudah belajar dari 2 kekalahan terakhir melawan Spanyol. Dan kini mereka punya keseimbangan yang jauh lebih baik. Dan setelah kekalahan di Euro 2024, Prancis juga sudah melakukan perubahan dalam skenario dan struktur permainan. Jadi secara perkiraan Papatola ya, di pertandingan nanti kick off, kedua tim masih mencoba mencari celah, tidak langsung agresif, tapi dalam rentang waktu menit 20 ke atas di babak pertama sepertinya akan ada gol yang tercipta karena salah satu tim akan langsung mencoba melakukan serangan yang tajam bergelombang dan itu membuahkan hasil. Dan menariknya, mau siapapun yang mencetak gol baik Prancis ataupun Spanyol, inilah yang akan membuka pertandingan menjadi pertandingan terbuka dan semakin menarik ya, semakin cepat, semakin agresif. Jadi sobat-sobat, secara faktor penentu ya kalau menurut Papatola di laga nanti, di laga semifinal antara Prancis dan Spanyol, ini ada laga yang menarik juga antara Mbappe versus Porro, ya kan? Pedro Porro, Dembele versus Cucurella, kemudian Rodri versus Kone, Pedri versus Rabiot, dan Yamal versus Lucas Digne. Jadi, sobat, seperti apa pertandingan nanti sudah Papatola gambarkan. Tapi mengenai prediksi, sepertinya ini akan baru berakhir sampai babak adu penalti. Dan pemenangnya adalah Prancis. Terima kasih sobat-sobatku. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar-komentar terbaik kalian di video preview match Papatola ini dan juga video-video yang lain. Terima kasih untuk dukungannya. Terima kasih untuk para fans Prancis, fans Spanyol. Silakan kalian berikan komentar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.